Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Nina Ambarwati di SMP 3 Cipatat. Hari ini akan ada diskusi tentang merdeka belajar atau yang sekarang lagi hit-hitnya, lagi in-innya, lagi rame-ramenya digaungkan oleh menteri kita yang Pak Karim itu tentang AKM. Kita di sini sudah mendatangkan narasumber sesuai dengan profesionalismenya, yaitu Bu Eis Karwati SPD. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang AKM, sosialisasi AKM, yang nanti siswa, orang tua harus mengetahui apa itu AKM. Dan untuk lebih dalamnya lagi kita mulai perbincangan. Selamat pagi, Bu Eis. Apa kabarnya? Baik, Bu. Tetap cantik ya. Alhamdulillah. Oke, Bu, mungkin bisa langsung saja ya, bisa diceritakan sedikit apa sih itu tentang AKM yang sekarang lagi malahan orang-orang tua, siswa juga dianggap bahwa AKM ini sesuatu yang sangat menakutkan, takut-takutnya seperti mungkin kejadian yang kemarin UN lagi. Dan katanya sekarang ini ada perubahan karena Pak Karim itu mulai mencetuskan untuk merdeka belajar, katanya ada perubahan bahwa UN akan dihilangkan dan terdengar gaungnya diganti dengan AKM. Biar masyarakat lebih tahu, biar masyarakat siswanya juga orang tuanya lebih siap menghadapinya. Sekarang silahkan oleh Ibu mungkin jelaskan sedikit dulu apa sih itu AKM. Terima kasih pada Ibu Nina sebagai pembawa acara. Selamat pagi anak-anak, juga orang tua, siswa SMP Negeri 3 Cipatat. Anak-anak yang Ibu banggakan, mudah-mudahan walaupun di masa pandemi ini kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu akan sedikit memperkenalkan diri. Ibu adalah Ibu Eis Karwati, salah satu pengajar di SMP Negeri 3 Cipatat. Baik, anak-anak yang Ibu banggakan, sedikit akan Ibu memperkenalkan mengenai AKM. AKM ini adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi dalam AKM ini pemerintah memprogramkan ini sebuah program penilaian terhadap suatu sekolah. Jadi bukan pada siswanya. Jadi ada 3 instrumen dalam asesmen nasional ini. Yang pertama yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, juga ada survei karakter, juga ada survei lingkungan belajar. Mengapa kita perlu adanya AKM ya? AKM ini perlu dilakukan yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jadi AKM ini tidak menentukan kelulusan. Jadi ini diberikan juga tidak di akhir jenjang pendidikan. Kalau dulu di UN itu dilaksanakan di kelas 9, UN itu kalau di AKM ini dilaksanakan di tengah-tengah, yaitu di kelas 8. Itu untuk jenjang SMP ya. Kalau jenjang SD ini dilaksanakan pada untuk kelas 5. Kalau untuk SMP di kelas 8, kalau untuk SMA ini di kelas 11 ininya. Dalam AKM ini nanti yang akan diukur itu satu mengenai kognitif. Kognitif ini apa itu? kognitif ini menyangkut literasi membaca, numerasi, matematika, dan ada survei karakter. Kalau karakter ini yang diukur ini mengenai emosional ya, yaitu mengacu pada belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi itu jadi ada kognitif, ada survei karakter. Jadi nanti anak-anak jangan takut dengan soal-soal AKM yang diberikan. Kalian
jangan jadi beban, kalian tinggal menjawab sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi dalam AKM itu tidak diinikan nilai ya. Nanti yang akan dinilai ini tentang sekolah. Jadi bagaimana nanti, jadi bukan untuk siswanya, ya, bukan buat siswa. Jadi siswa itu setelah misalkan dia sudah menghadapi AKM, tidak ada nilai khusus seperti muncul pada UN yang nanti dia menentukan untuk masuk ke jenjang berikut. Oh tidak ya. Jadi dalam AKM ini hanya melihat, mengukur kemampuan atau mengukur mutu dari sekolah tersebut. Nanti kalau misalnya nilainya, misalnya hasil dari AKM ini nanti akan ada, kalau misalnya yang kurang mungkin nanti akan ada bantuan baik untuk gurunya ataupun untuk siswanya. Tapi kalau misalnya yang sudah bagus mungkin nanti bisa dijadikan sebuah sampel atau apa ya. Oke, sebentar ya Bu. Ya. Sudah sedikit ada gambaran mungkin ya untuk pemirsa di rumah atau siswa atau orang tua. Ada sedikit yang pertanyaan mungkin Bu ya, biar untuk memperdalam kembali. Tadi sudah dibicarakan apa itu AKM, kemudian apakah perlu AKM itu dilaksanakan untuk saat ini pada saat kondisi, tahulah ya, sekarang kita sedang menghadapi wabah COVID ya, yang semua negara kita itu sangat berduka gitu. Apa memang sangat dan harus itu dilaksanakan? Memang ya, kita di situasi pandemi ini kita betul-betul perlu waspada, tapi AKM ini perlu dilaksanakan, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya ya. 3M itu, 1 memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu dalam pelaksanaan itu pasti ya, dan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan itu. AKM memang ini perlu dilaksanakan ini khususnya di tahun 2001 karena masih ada jeda waktu ya untuk sekarang, nanti bisa ada kira-kira ini dilaksanakan ada ya. Untuk pelaksanaannya ini akan dilaksanakan pada bulan Maret. Kalau untuk jenjang SMP ini minggu ketiga bulan Maret, SMA minggu kedua, dan SD ini minggu ketiga. Jadi semuanya pada bulan semua pada di bulan Maret. Oke, nah sebentar ya, mengenai sudah perlukah AKM itu dilaksanakan? Tadi kaitannya dengan kita ya, SMP 3 Cipatat. Apa kan ada hal yang harus diikuti semacam kayak protokol kesehatan? Apakah SMP 3 Cipatat ini sudah siap melaksanakan AKM dengan segala aturan syarat kesehatannya? Apa emang udah siap gitu? Terima kasih. Alhamdulillah SMP Negeri 3 Cipatat dari segi sarana dan prasarana sudah lengkap Bu, baik untuk yang sesuai dengan protokol kesehatan, baik untuk alat cuci tangan, sudah ada ya, juga alat pengukur suhu tubuh juga kita sudah sediakan, juga kita jadi jangan khawatir ya. Terus untuk satu lagi sudah disediakan, sudah ada juga. Kita sudah itu gratis dikasih atau gimana untuk siswa? Untuk orang siswa tuanya? Ya, untuk siswa digratiskan. Jadi maksud gratis di sini digunakan pada saat itu jadi sebagai inventaris sekolah. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja yang bisa masuk ke lingkungan SMP Negeri 3 Cipatat. Dan perlu saya sampaikan juga untuk sarana prasarana, misalnya untuk pelaksanaan AKM-nya dilihat dari persiapan komputer juga. SMP 3 sudah lengkap. Kita sudah mempunyai sekitar 50 komputer. Wow. Jadi bisa beberapa seksi dalam satu hari itu ya. Iya, jadi anak tidak perlu menunggu lama. Oh tidak ya, ini karena kita harus menjaga itu protokol tadi itu. Ya jelas, menjaga jarak dan lain-lain. Jelas ya. Karena dengan sarana prasarana itu akan mempermudah dan akan dalam pelaksanaannya akan lebih lancar dan lebih cepat. Jadi kita tidak bisa tidak akan
numpang di sekolah lain, kita sudah bagus, siap sarana Sudah dan jadi segala kita siap. tinggal pelaksanaan ya. Oke. Dan ada yang perlu saya sampaikan ini untuk anak-anak ya. Jadi untuk bentuk soal hampir sama ada persamaan dengan ujian-ujian seperti biasanya, misalnya UN ya, misalnya ada untuk bentuk soalnya ada pilihan ganda sama ya dengan yang sebelumnya, tapi ada tambahan. Untuk AKM ini perbedaannya ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan ya, ada uraian singkat, dan ada uraian ada pertanyaan singkat dan esai atau uraian. Oh, jadi itu ada lima Iya. karakter soal yang nanti dibahas, yang nanti yang ada di AKM itu. Yang akan ada di AKM itu. Jadi jangan jangan kaget ya. Mungkin kenapa tidak pilihan ganda semua, memang dalam AKM untuk bentuk soalnya seperti itu. Terus dengan tipe 5 soal ini, apa yang sudah dipersiapkan oleh ibu bapak guru di sekolah untuk semacam sosialisasi mungkin ke orang tuanya dulu atau ke siswanya? Karena kalau melihat peralihan dari UN ke AKM itu biasanya suka ada semacam shock gitu ya, apa ini AKM, terus bentuk soalnya yang tadi disampaikan ada 5 tipe soal, apa persiapan apa yang sudah dilakukan oleh SMP 3 Cipatat ke siswanya saja, karena mereka mau menghadapi yang tidak terbiasa mungkin menghadapi soal yang 5 tipe itu. Ya, terima kasih. Dari SMP N3 Cipatat sudah punya tim ya. Tim sudah dibentuk. Ya, sudah dibentuk. Oke, ini bagus. tujuannya untuk satu, memperkenalkan ya kepada orang tua atau siswa, mengenalkan atau mensosialisasikan apa itu Caranya seperti AKM. apa ya? Bisa dibicarakan sedikit mungkin pemirsa mau tahu. Caranya Sosialisasinya gitu kan dengan kondisi yang pandemi sekarang ini melalui apa gitu? Daring kah atau seperti apa? ini bisa melalui daring ya, pemberitahuan dari wali kelas, juga nanti ada sosialisasi, dan yang selanjutnya setelah sosialisasi atau mengenal kepada siswa apa itu AKM, nanti akan ada simulasi Bu. Simulasi mengerjakan soal AKM di sekolah. Mungkin nanti ada pemberitahuan kepada orang tua bahwa di SMP ini akan ada sosialisasi atau TO AKM. Jadi sebelum pelaksanaan hari-hari bulan sebelum pelaksanaan nanti ada sosialisasi. Ada simulasi dulu. Jadi nanti anak tidak ini ya Bu, tidak shock gitu ya. tidak shock. Iya, Biasanya kan mereka pasti. yang namanya lagi pandemi itu istilahnya lagi tidur Takut di rumah, ya. tiba-tiba dibangunkan dan ketemu dengan soal AKM baru gitu. soal baru kita akan pasti bagus. kita memahami dan kita betul-betul mengerti ya dengan keadaan begini. Sesuatu hal yang baru kalau kita tidak dikenali, maka kita tidak akan pernah sayang ya. Jadi kalau kita kenal dulu dan kita ini tak kenal maka kata saya. Jadi akan lebih paham. Jadi jangan takut anak-anak, nanti kalau simulasi akan dibimbing oleh ibu wali kelas, oleh ada tim bapak ibu guru tentang AKM. Jadi kalian santai saja, persiapkan mental sehat ya dari penting rumah. itu aja ya. Betul. Yang penting sehat. Kuat dulu ya. Kuat dulu. Jadi pas pelaksanaan nanti kita sudah siap segalanya. Oke, sudah panjang lebar kita berbicara dan mungkin sudah bisa menjelaskan, mewakili orang tua atau murid apa itu AKM. Mungkin sedikit, walaupun saya yakin masih banyak yang tidak paham ya, karena kita masih proses pembelajaran. Kemudian ada terakhir Bu, mungkin trik atau tips atau mungkin semacam apa ya, ada cara mengerjakan soal AKM, menghadapi soal AKM atau menghadapi hari H mau AKM, apa yang harus dipersiapkan oleh siswa, orang tua dan guru? Mungkin bisa. Yang pertama, di masa pandemi ini kita harus mempersiapkan
fisik dulu, sehat dulu ya. Sehat itu yang penting ya. Sehat yang penting. Terus Termasuk makanan juga Bu di rumah. iya, makanan juga di rumah. Disediakan kah dari sekolah? Oh, ya, Dikasih mungkin. ya kalau misalnya Buat untuk siswa? sekedar minum ya, tapi nanti bisa bekal dari rumah ya. Oh, Jadi bekal. kalau misalnya ini karena nanti kalau anak-anak dipersiapkan sehat dari rumahnya, makannya juga. Sebentar, itu berapa menit? Atau misalkan anak-anak bisa bawa bekal, misalkan gimana orang tua mempersiapkan tinggal atau Kalau- mungkin apa gitu? Enggak. Ya paling Nggak memakan banyak minimal waktu. 30 menit ya. Untuk berapa orang? Untuk 30 menit Satu sesi, session 30 ya, satu menit. session. Siswanya Itu jumlah untuk simulasi aja. Untuk simulasi aja. Nanti kita sesuaikan. Kalau misalnya dalam simulasi pertama masih belum sempurna, nanti disempurnakan lagi pada sesi jadi akan ada sesi simulasi berikutnya. berikutnya. Nanti anak-anak juga akan dipandu dan tidak akan mendapat kesulitan lah. Kami dari Bapak Ibu guru atau tim AKM sudah siap bagaimana trik-triknya untuk mengerjakan soal AKM ini. Jadi nanti dibekali lah anak-anaknya. Oh, nanti ada. Ya, Oke. dibekali. Jadi Bapak dan Ibu, orang tua siswa, jadi jangan khawatir ya. Yang penting anak jaga dulu kesehatan, ya stamina-nya. Karena kalau Oke. imun yang Kuat, kuat baik. itu Segalanya akan lancar ya Bu. Menjawab pertanyaan Iya. akan lancar. Iya, itu sih. Oke, tidak ada lagi yang disampaikan? Ya pokoknya mah jaga kesehatan dalam masa pandemi ini supaya nanti dalam mengerjakan AKM kita lancar dan sukses. Oke, terima kasih Bu Sama-sama. sudah hadir Ya. di SMP 3 Cepatan. Sudah menjelaskan, Ya. sudah sangat harusnya sudah lebih siswa orang tua sudah lebih paham. Mungkin diskusi sekarang kita ini kita akhiri. Iya. Dan terima kasih Bu, Sama-sama. selalu jaga kesehatan Iya. dan jangan lupa nanti datang lagi ke studio kita ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.